Kak Edi sehat? Monitor Kak Edi. Alhamdulillah sehat. Itu apa Sehat-sehat. namanya? Media pembelajaran itu buat dalam waktu dekat ini atau udah lama itu, Kak? Media yang mana itu? Kayak tongkat-tongkat itu, cor-coran itu. Oh, kalau itu cor-coran itu udah lama. Heeh, oh. Itu sebenarnya itu adalah cor-coran untuk tiang bendera di kelas. Tapi kalau untuk bambu-bambu itu baru, Sip, luar hanya biasa itu. modifikasi. Kreatif lah, memang harus seperti itu, Kak. Kita mensiasati harus Modifikasi seperti itu. saja. Betul. Kak Budi, Sebenarnya itu ada kurang maksimal sebenarnya. kalau ngomongin kurang, kayaknya nggak ada yang sempurna, Kak. Jangan Itu sampai dilihat dari beberapa waktu itu ada seolah-olah lapangan kosong karena anak-anak lagi ancang-ancang, awalannya agak jauh. Jadi seolah-olah kayak nggak ada wah, Itu kameranya pakai tripod ya? Nggak diputer gitu ya? pakai tripod, Nggak ada yang muter? nggak ada. Oh, nggak ada yang bantu. Mm-mm. Itu punya Kak Terus Budi. halamannya sempit, Kak. Halaman sekolah sempit karena itu sebelahnya sawah masih ditanami. Iya, cocok itu kalau selip sedikit lompatnya ke sawah itu. Sungai. Oke, Kak, Ya, kita mulai ya. mudah-mudahan. Siap. Udah jam lewat ini. Kak Budi udah luar biasa. Ini yang pokoknya yang belum itu L lo lagi Kak Aris itulah. Kemana beliau ini? lagi sibuk mungkin. Kalau ngomongin kesibukan kayaknya nggak ada habisnya. Kalau kemarin udah nelpon saya itu dia. Udah nelpon Gimana? katanya mengenai video ini gimana katanya. Saya belum bikin terus saya kasih masukan, ya udah masukin video PPG-nya aja nggak apa-apa. Itu 60 menit atau berapa itu masukin aja. Ya itu kan kemarin sempat saya sampaikan kan Kak ya di persiapan itu kan ya. Memang kalau nggak ada waktu dan sudah mentok ibaratnya, silahkan aja video PPG-nya itu. Cuman jangan video yang diedit, yang ori aja kan gitu. Tapi sampai saat ini belum terkirimkan. Sama Kak Devita, Kak Agung izin, Kak Agung monitor. Beliau udah Iya Kak, ngambil video ya? Bu Devita itu sebenarnya udah ngambil video, cuman kemarin itu beberapa hari orangnya sakit, Oh sakit. jadi terkendala ini. Kebetulan saya kemarin 3 hari nggak masuk, saya ke Bandar Lampung, jadi mau bantuin pengondisian juga, belum ada waktu saya. Atau belum diupload mungkin ya Kak ya? Kalau diupload saya kurang tahu ya, yang jelas kalau video kayaknya udah buat, cuman kebetulan kemarin itu beberapa hari sakit ya itu. Siap, oke. Kita bahas nanti Kak. Oke, bisa kita mulai Kak ya? Ya. Nah, izin share Kak, share screen. Sudah tampil Kak? Sudah Kak. Dah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, kita masih di modul 3 kak ya, 3.2 kemarin persiapan, sekarang refleksi aksi nyata. Perlu diketahui, jadi di dalam tugas aksi nyata yang belum upload ini 2 peserta kak. Jadi ada Kak Aris sama Bu Devita. Jadi silakan kakak-kakak mohon bantuannya untuk mensupport apa kendalanya nanti kak ya. Oke, sebelum kita belajar kak pada sesi siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Oke, saya persilahkan kak untuk pimpin doa salah satu. Oke, silakan Kak Edi. Oke, kakak-kakak sekalian, sebelum kegiatan belajar pada hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Edi. Kita lanjut. Kesepakatan bersama. Seperti biasa Kak, saya bacakan. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Oke kakak-kakak, jadi dalam memanfaatkan media teknologi itu pasti ada kendala teknisnya. Seperti halnya kemarin, nanti yang berpasangan dengan Kak Wiwin, nanti jangan kaget kalau ada suara yang terputus ataupun hilang suaranya di bagian menit-menit di akhir itu. Jadi video kakak-kakak ini udah saya simak semuanya yang sudah ngirim tentunya. Luar biasa, kakak udah membuat dengan semangat, tentu antusias, dan tentunya lebih baik daripada video yang sebelumnya Kak di modul 2.1 itu pembelajaran efektif. Jadi ada peningkatan lah. Jadi mungkin nanti kakak-kakak bisa mendeskripsikan apa namanya tantangannya ataupun hambatannya dalam membuat video tersebut. Oke, kakak-kakak, sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan mengenai membuat video? Oke, Kak Budi, silakan Kak Budi. Jadi gini Kak, mungkin langsung saja mengenai pembuatan video yang kemarin itu, karena waktu Zoom pembahasan itu saya kurang memahami, itu masalah apa itu yang ditempel apa ditambah itu yang siswa Testimoni. Testimoni. Nah, testimoni itu punya saya itu belum ada. Betul. Jadi saya bingung testimoni ini mau digabung atau diapakan, terus kalaupun mau ditambah lagi saat ini, karena kan itu upload ke YouTube itu kan sangat lama itu. Hampir 3 jam, punya saya 41 menit karena itu video saya potong. Itu hampir 3 jam saya upload di YouTube. Itu solusinya gimana itu Kak? Oke Kak, yang jelas Kakak udah luar biasa membuat video dari awal sampai asesmen dan sampai penutupan itu udah luar biasa. Testimoni itu kan ibaratnya membuat meyakinkan kita yang melihatnya. Jadi kakak itu membuat video benar-benar dan mereka yang membuat itu memberikan masukan dan apa yang dirasakan tadi itu tersampaikan. Jadi ketika nggak membuat ya tidak masalah sih Kak. Cuman di dalam kemarin awalan itu saat kita sebelum membuat aksi nyata, nah itu di situ dituliskan suruh melampirkan itu. Cuman kalau sudah seperti ini ya nggak masalah, apalagi hambatan dengan yang dikatakan Kak Budi, faktor X sinyal mungkin karena lama. Bahkan video ini Kak ya, ketika kita zoom ini
1 sampai 3 jam itu ya saya upload ke YouTube, Kak. Tapi ya kadang nggak sampai 2 jam gitu, nggak sampai. Nah, tetapi dengan catatan sinyal bagus, kuota memenuhi, terus perangkat support, itu sih, Kak. Oke, nggak apa-apa, Kak, yang penting video sudah terselesaikan dan sudah dikirim di LMS, jadi tidak ada notifikasi telat. Oke, terima kasih, Kak Budi, luar biasa. Siap, Cukup, Kak, siap. ya? Cukup, terima kasih. Siap. Oke, kita lanjut, Kak, ya. Sudah pindah slide, Kak? Sudah pindah, Kak, ya? Sudah. Nah, Baik, tujuannya, Kak, capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Jadi itu, Kak, tujuannya. Ketika Kakak membuat pembelajaran itu, tujuannya apa? Supaya Kakak itu dapat menerima, dapat memahami, dan dapat mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan pada kurikulum, pembelajaran yang efektif, pembelajaran berpusat pada pendidik, dan diferensiasi. Oke, capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK secara nyata. Oke, lanjut. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design dan diimplementasikan dalam bentuk video pembelajaran. Oke, kita lanjut, Kak. Agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, kegiatan inti, dan penilaian. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam video aksi nyata. Oke, Kakak, nanti ada kegiatan analisis. Jadi kakak melihat video temennya, nanti bertukar link, silahkan dianalisis, diamati, ada kesesuaian nggak dengan perbedaan nggak dengan modul ajarnya ataupun RPP-nya. Jadi nanti yang belum sesuai, jadi berhati-hati. Oke, kita lanjut, Kak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Oke, Kak, sebelum lanjut, Kak, ini ada 3, Kak, sebelum kita melakukan pembelajaran. Apa aja itu, Kak? Saat membuat RPP, Kak. Tujuan pembelajaran. Apa, Kak Edi? Tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya? Asesmen. Terus selanjutnya? Langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kak Edi. Ini ada chat juga ini dari Kak Arif. Kak Arif sehat? sehat. Lagi di mana? Lagi makan siang. Oh, tidak di rumah sakit ya? Tidak. Oke, Saya pulang. Siap, Kak. Terima kasih. Tujuan asesmen dan langkah-langkah pembelajaran. Oke, luar biasa, masih pada ingat. Kita lanjut, Kak. Oke, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Ini backward design, Kak. Oke, selanjutnya ini backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai pembelajaran. Oke, Kak. Jadi backward design harus kita ingat bahwasanya hanya 3 elemen ini, Kak, tujuan pembelajarannya, asesmen pembelajarannya, dan aktivitas pembelajarannya. Jadi untuk yang lain, Kak, yang lebih lengkap itu namanya hanya aksesoris, Kak, pelengkap. Nah, poin-poin utamanya ya ini, 3 ini. Kalau yang udah lengkap, atas ada ini, bla bla bla, tapi nggak ada 3 ini, ya berarti kurang lengkap. Tapi kalau udah ada 3 ini, yang lain nggak ada, ya ini udah masuk dalam kriteria kurikulum Merdeka. Oke, Kak, kita lanjut. Oke, Kak, ini ada pertanyaan. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam membuat aksi nyata? Oke, silakan, 1 orang masing-masing peserta bisa 1 menit lah maksimal.
untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ini, Kak. Silahkan, Kak. Bisa angkat tangan. Oke, Kak Budi. Silahkan, Kak. Baik, mungkin langsung saja ini Kak, Ya. tantangan saya ini terutama kepada murid Kak. Kenapa? Artinya gini, yang biasanya murid ini kalau tempat saya ini biasanya saya bebasin sih Kak. Mau ribut silahkan, mau apa silahkan, yang penting ikutin dan petunjuk dari saya. Jadi kemarin ini bikin aksi nyata ini, ya terutama saya bikin aksi nyata untuk piloting PPG-nya ini susah dikondisikan. Artinya anak-anak itu masih susah dikondisikan. Yang biasanya suruh diam aja itu masih pada yang kesana kemari. Artinya tidak mengikuti arahan saya. Itu masih banyak itu, bahkan bahasa-bahasa kotor, kadang bahasa kotor itu masih keluar. Seperti itu. Mungkin itu Kak ininya dari saya. Kalau hambatannya, Kak? Kalau hambatannya ini ya mungkin dari HP perangkat saya yang kemarin ini udah ngambil 60 menit, terpaksa harus ngulang saya ini Kak. Udah dapat 60 menit harus ngulang. Mungkin hambatannya di situ saya Kak. Perangkat ya. Perangkatnya ya. Nah, untuk yang lain-lainnya buat modul ajar dan lain-lain aman ya. Nah, terutama kalau untuk modul ajar, kebetulan saya ini dibantu oleh kawan saya Kak. Sama-sama guru di sini juga saling membantu, intinya seperti itu. Oke, Mungkin baik itu Kak. Jadi untuk modul ajar Kak, itu kan punya Kak Budi masih banyak banget tuh. Itu kalau membuat kelas 1 sampai kelas 6 dan materi 1 sampai materi yang luar biasa banyaknya di PJOK itu keteteran jenengan. Benar, iya benar. Dipersingkat lagi nggak apa-apa Kak. Kebetulan kemarin itu perangkat ajarnya kan memang dari kampus Medan itu harus lengkap, selengkap mungkin. Jadi ya memang harus dilengkapin selengkap mungkin. Banyak juga nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu Kak. Ya, namanya pas lagi mahasiswa. Nah, seperti itu Kak. Kalau implementasi saat mengajar kan kita buat banyak nih Kak. Oke, yang jelas kita tahu Kak, ini variannya, ini kelengkapannya. Nah, ini yang versi sederhana. Oke, terima kasih Kak Budi, luar biasa. Ya. Oke, lanjut silahkan. Oke, Kak Edi silahkan Kak. Kalau pada diri saya dalam melakukan membuat aksi nyata, tantangannya adalah di situ mengajarkan kepada peserta didik mengenai materi-materi yang sudah saya terima dari pelatihan di PKG ini. Contohnya yang dalam melakukan SEM atau education model itu. Pengen saya itu anak-anak ini yang mengordinir, saya hanya mengawasi dan memantau, menilai seperti itu. Tapi anak-anak ini masih baru mengenalnya, jadi agak susah. Jadi ada banyak sebagian yang bersifat apa ya, kayak apa itu namanya, komando. Nah, seolah-olah kebanyak komando di situ. Jadi tantangannya di situ, tapi ya alhamdulillah lah bisa terlaksana di pengambilan videonya. Kalau hambatannya yang jelas, kami ini di daerah rawa, halaman yang kurang luas sehingga pengambilan video kurang maksimal, dan mengenai kamera juga cuman hanya pakai di tripod, jadi tidak menggeser di posisi-posisi mana siswa itu berada, seolah-olah ya itu tadi yang saya katakan dari awal, kayak kosong gitulah halaman seperti itu. Nah. Oke, Kak Edi, cukup ya?
Ya, terima kasih. Tapi udah mantap tapi Kak Edi luar biasa. Jadi setelah saya ngelihat video Kak Edi yang sebelumnya itu, terus ngelihat kemarin, wah ini udah lebih selangkah, 2 langkah sampai 100 langkah lebih mantap ini. Berpusat pada peserta didik. Terus medianya juga sudah lebih banyak kan gitu. Oke, terima kasih Kak Edi. Lanjutkan. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya 1 atau 2 orang lagi. Kak Warsino. Oke, silakan Kak War. Ini langsung aja Kak berkaitan dengan pembelajaran di video saya kemarin. Yang pertama itu mungkin pengambilan gambarnya itu HP-nya itu tetap nggak berjalan, maksudnya di tempat aja. Nah, selanjutnya di sini yang dikatakan Kak Edi tadi, SEM-nya Kak, mereka anak-anak peserta didik tak suruh menjadi panitia wasit, kadang-kadang masih bingung. Mungkin pertama kali saya melakukannya Kak. Jadi tak suruh ya tadi komando. Saya banyak yang masih ngomong lah, ngajarin dikit demi sedikit. Mungkin selanjutnya mereka terbiasa dan mungkin ya tanpa kita nanti berbicara banyak, anak-anak mungkin sudah mengerti. Kita secara ini dikit sedikit Kak, kita ajarkan anak-anak untuk menjadi panitia, wasit, dan seterusnya. Terus ini berkaitan dengan mungkin alat peraganya Kak. Karena kemarin bola kasti, anak-anak tak suruh bawa, mungkin banyak anak-anak didik saya ini bergerak masing-masing. Nah, ini contoh kemarin waktu saya pembelajaran bola voli itu, karena alat saya itu sedikit, jadi anak-anak banyak yang nunggu Kak. Itu aja Kak dari saya, terima kasih. Sama-sama Kak Warsino. Oke, luar biasa. Saya udah ngelihat Kak, utuh itu saya lihat dari awal sampai akhir, sampai apa namanya, testimoni Bu Eka, Pak Mip, dan Pak ini kalau nggak salah ya. Sama satunya Kak? Serta didik itu Kak. Oh, Kak Didi ya? Ya. Oke, luar biasa Kak Warsino, lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Untuk saya memang aku lihat Kakak ini belum ada yang membuat video SEM. Jadi di aksi nyata itu masih tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, tetapi tidak dengan model SEM. Belum ada Kak yang buat SEM ya? Tapi secara umum tempat Kak Warsino udah luar biasa lah. Jadi udah ada perbedaan dari yang 30 menit ke 40 menit kemarin. Oke, terima kasih Kak Warsino. Semangat. Sama-sama Kak Bambang. Oke, Kak Rudi silahkan. Baik. Kalau udah masuk belum Kak ya video saya? Karena saya telat ngirimnya. Nah, betul itu belum saya lihat Kak. Mohon izin. Kayaknya saya lihat tadi sebelum kita masuk ke Zoom tadi udah terkumpul. Yang belum hanya 2, tempat Kak Aris sama Kak Devita. Cuman mohon maaf belum saya lihat itu Kak. Gimana Kak, lanjut Kak, silakan sampaikan. Ya. Untuk tantangan yang saya hadapi pengambilan video kemarin, yang pertama itu di peserta didik. Karena gini, terus terang saya kemarin itu numpang sekolah itu Kak. Numpang sekolah di SMP 6, jadi nggak di SMP 5 saya ngambilnya. Karena di SMP 5 itu satu kelas masih direhab total. Jadi kita ini belajar aja bergantian, sip-sipan kita ini. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, kalau di lapangan pun penuh dengan material, kayaknya nggak memungkinkan juga untuk bisa ambil video itu. Jadi akhirnya saya ngambil video di SMP 6 itu dengan pinjam bajunya di anak-anak SMP 5 aja itu. Jadi untuk anak-anak SMP 6 ini mudah-mudahan bisa terkondisikan lah. Nah, untuk yang di apa ya, yang untuk di SMP 6 ini yang menjadi kendala kami adalah di kondisi alamnya. Kemarin saya bertabrakan dengan pas kebetulan dengan azan, dengan suara motor, suara angin, bahkan di situ mungkin suara saya agak kurang jelas karena yang video itu anak-anak itu loh, yang video itu anak-anak. Jadi butuh beberapa kali tag untuk meyakinkan bahwasanya jangan ada suara bisik-bisik dan
dan lain sebagainya, atau pengambilan gambar itu mereka kan belum memahami ya Pak, suaranya jelas enggak, masuk enggak, bergeser atau enggak kamera dan lain sebagainya. Jadi coba nanti diminta penilaiannya Kak dari video yang saya buat itu. Oke, oke. Baik Kak Rudi, luar biasa. Nggak apa-apa Kak, kayak gitu ya. Memang keadaannya kita pinjam murid Iya betul. sekolah lain. Bahwasanya kalau renov kan lapangannya mungkin dari keselamatan itu kan, sedangkan pembelajaran efektif itu ada keselamatan. Ya, Harus penuh material semua ya, lapangannya. harus kita pastikan tidak ada gangguan lingkungannya di situ. Oke, terima kasih Kak Rudi sudah membuat aksi nyatanya dengan luar biasa. Oke, mungkin satu lagi peserta untuk memberikan tanggapan, tantangan dan hambatannya untuk dari perempuan ini, kakak nih, Kak Wiwin, Kak Ayu atau Kak Devita? Monitor? Kayaknya baru join. Sudah sehat? Oke. Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Langsung aja Kak ya. Kak Ayu. Ini ya Pak, maaf sambil makan siang baru nyampe langsung nggak tanya udah jam 1. Wes nggak apa-apa. Kalau menunya enak dibagi-bagi nggak apa-apa kayaknya. Ikan asin ya. Cocok. Kak, Silakan Kak. tantangannya sama seperti teman-teman yang lain mungkin di siswa Kak. Karena memang benar-benar siswanya walaupun itu saya ngambil di kelas 6, kayak anak kelas 1 masihan. Susah untuk dikondisikan. Untuk hambatan karena memang jamnya jamnya guru-guru kelas itu kadang mereka orang nggak mau habis jam olahraga masuk ke jam mereka bau keringat dan sebagainya. Jadi saya tidak dikasih jam siang di jam 9, jam-jam kedua lah intinya. Jadi kan udah panas-panasnya anak-anak itu susah disuruh panasan nggak mau. Jadi alternatif hambatan saya itu di lapangan. Jadi di belakang sekolah itu kan ada pohon karet dan halamannya sedikit memungkinkan lah untuk mengambil video itu. Jadi saya lakukan di belakang sekolah itu, tapi ya itu tadi hambatannya motor seliwer-seliwer nggak bisa disuruh berhenti, nggak bisa, namanya nggak tahu kan. Dan itu yang rekam juga anak-anak, mereka orang lagi pada sibuk. Ada yang bikin video buat PPG dan sebagainya. Jadi ya benar-benar masih kurang maksimal. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu ya Kak. Jadi Kak Ayu terlihat galak kemarin di pembelajaran yang itu udah emosi Kak. Kodenya hampir keluar karena udah kelas 6 loh Kak, tapi kok susah banget sih untuk dibilangin kayak anak kelas 1. Emang ada satu siswa yang menjadi hambatan sampai sekarang itu udah dari kelas 2 emang jadi premannya kelas. Siap Kak, tapi udah luar biasa. Makanya bisa ya. Buat studi kasus itu nanti Kak Ayu. Ya itu salah satu studi kasus saya Kak Budi. Nah. Jadi Kak Ayu 1 kelihatan galak, terus lapangannya di halaman samping belakang kelas kayaknya di belakang perbatasan itu Kak ya? Iya, perbatasan karet. Kakaknya Kak Fasil kayaknya itu. Banget ya. Iya, di karetnya Kak Fasil itu. Harus nyewa. Nggak izin ya dia? Iya, karena kalau di lapangan anak-anak itu walaupun udah masuk kelas ya namanya udah kelas yang teriak ini itu nanti lari-lari ya seliwer-seliwer, belum ada motor nanti guru mau keluar udah belakang aja katanya lebih parah daripada di depan. Oke, Kayu. Apa Pak? Nggak mau di tempatku. Malulah masa mau minjem tempat sampean. Sedikit masukan Kak Ayu, mohon maaf. Nah, sudah baiklah secara metode penyampaian materi sudah berpusat pada peserta didik. Mungkin itu tadi yang perlu diperhatikan masalah yang terakhir 9 efektif itu keselamatan karena lingkungannya itu kan terlalu sempit. Itu satu, yang kedua kita lagi buat video itu bahasanya. Jangan terlalu galak. Memang kalau murid yang seperti itu oke, biarkan aja dulu gitu. Oke, nanti setelah buat video baru
dieksekusi. Oh, Enggak, terus udah nggak ketahan, Kak. terus selanjutnya mengenai tadi, Kak, pencas itu kalau efektifnya ya jangan siang lah. Kalau masalah guru yang lain, mungkin katakan bau dan lain-lain, kita siapkan aja pakaian itu mereka wajib ganti, kita tekankan. Kita kasih waktu dalam PJOK, kita sisihkan 10 menit sampai 15 menit untuk mereka ganti, wajib ganti. Bahkan kalau bisa ya parfum. Saya aja seperti itu, Ya. Kak, kalau saya setelah ngajar tuh ganti kaos, supaya teman-teman dan yang lain ya tetap nyaman lah untuk kita kan gitu. Jadi silahkan nanti guru-guru yang lain di sekolah-sekolah Kakak itu kalau bisa penjas itu ya pagi, jangan mau siang kan gitu. Kalau dia tetap ngeyel siang, nah itu wakak kurikulumnya silahkan diajak ngobrol bareng, ini loh, gitu. Jadi, keuntungan, kelebihan, dan kekurangan ketika di jam siang, seperti itu, Kak. Ya, bisa diobrolkan Ya, dengan wakak kurikulumnya, jangan mau siang, kasihan anak-anaknya juga. Oke, terima kasih Kak Ayu. siap, siap, Kak. Oke, cukup Kak ya? Kita lanjut ya. Kak Devita, monitor, sudah sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Itu tugas kenapa belum sampai terkirim, Kak? Iya, tadi itu saya pagi tadi ketemu sama Pak Agung, bingung upload-nya, Kak. Sebenarnya tuh aksi nyata sendiri apa RPP sendiri gitu loh tadi itu. Enggak, kayak yang kemarin, jadi RPP Jadi disematkan satu. link, gitu. Oh gitu. Kayak yang Insya Allah hari ini udah upload sih nanti. Ibu. siap, tapi ya udah centang itu dia telat bahasanya, Kak, tapi nggak Oh apa-apa. gitu ya. Jadi Heeh. nilainya berkurang. Lah ini kan nanti saya tampilkan, Kak. Jadi kalau telat itu dia emang beda warna gitu di sistem. Begitu ya. Oke. Iya. Semangat Kak, tapi luar biasa. Terima kasih ya. Sehat Iya, selalu. iya, Oke, Kak. kita lanjut. Oke Kak, kita masuk di jam pembelajaran yang kedua tadi, analisis. Nah, ini lakukan. Ini ada link spreadsheet. Oke, saya hentikan dulu. Saya kirim ke kolom chat. Oke Kak, udah saya kirim. Jadi nanti Kakak, silakan dengan temannya berpasangan, misal absen 1 dengan absen 2, absen 3 dengan absen 4, saling mengirim link videonya. Kakak saling melihat videonya, nanti diberikan umpan baliknya, ditanggapi apa kekurangannya dan apa yang perlu ditambahkan. Oke, itu waktunya banyak Kak, 50 menit dari sekarang. Oke, ini saya buka linknya coba. Sudah kebuka belum Kak? Sudah. Bisa kebuka kan ya? Bisa. Nah, oke nanti Kakak silakan, ini kayaknya yang nggak hadir Kak Aris, sama siapa ya? Kak Ipul ada, Kak Ipan ada. Siapa lagi Kak? Kak Winda ya? Kak Winda ada. Kak Aris sama siapa nih Kak ya? Kak Agung, Kak Arif, Kak Ayu, Budi, Kak Devita, Kak Edi. Kak Asari. Oh iya Kak Asari. Oke berarti 13.
Oke, ini Kak. Jadi silahkan, misal absen 1, situ template dulu Kak, linknya di-copy di sini, di Google Doc-nya, di Google Spreadsheet-nya. Kak Ayu di situ, nanti Kak Ivan lihat punya Kak Ayu lihat punya Kak Ivan, dikasih umpan balik. Seperti itu Kak ya? Siap. Jadi Oke, dikirim di situ ya, Kak? ya linknya dikirim di sini Kak, di Google Spreadsheet ini. Nah, nanti Kakak bisa ngelihat by phone bisa ngelihat sambil ngelihat di telepon, di HP-nya. Untuk Zoom-nya tetap harus standby. Silahkan dari sekarang Kak ya. Jadi 40 menit lah. Jadi 40 menit kan ngelihat videonya rata-rata 40 menit. Untuk yang lain-lainnya bisa agak cepetin gitu dikit-dikit. Oke, bisa dilaksanakan Kak? Silahkan. Sama siapa ini, Yo? Berarti nanti di jam 2:20 Kak ya. Sudah bisa menyampaikan umpan baliknya. Oke, jadi gini Kak, silakan disepakati. Jadi ini ada Kak Ayu, sama Kak Ivan, Kak Arif, Kak Budi, Kak Warsino, Kak Siti, Kak Pendi, Kak Devita, Kak Aris, ini Kak Aris sama Kak Asari ini kan nggak ada nih. Tinggal Kak Winda sama Kak Edi, Kak Agung, Kak Rudi, Kak Saipul. Sendiri. Nah, kami bertiga. Umpan balik sendiri aja. Saya sama siapa, Kak? Tiga itu. Bentar Kak. Mau nanggung 15 kok. Oh iya, berarti ini bertiga. Ya, Kak Agung, Kak Rudi, Kak Saipul, saling bertukar lah jadilah. Jadi nanti saling komen-komenan. Yang penting ditulisin Kak ya di umpan baliknya. Terus di Google Spreadsheet ini jangan dihapus-hapus Kak, jangan ada yang hilang. Terus ini punya Kak Edi. Nah, kelihatan di enter supaya biru. Udah tak enter kok, pasti hitam ya Kak Pasil. Oh, tapi kelihatan Udah bisa buka ya? Bisa. Oke. Terus saya sama siapa ini rencananya? Ya sama atasnya Kak Winda. Oh, Kak Winda. Wis, endi Kak Winda? Kak Winda ada tak? Kak Winda ada kan? Enggak, belum tahu ini mana orangnya. Saya Kak Winda monitor. Ini yang berkenan ditayangkan di sini siapa Kak videonya? Punya saya boleh. Boleh ya? Oke. Ayo Kak Winda. Mana linkmu tak buka Buka titik jos. Kak Ivan. Ya tuh saling ini. Sudah kelihatan nggak? Kelihatan belum Kak videonya Kak? Kelihatan. Itu Kak Budi di 2 sesi. Di kelas dan di lapangan.
Ini mungkin video PPG nih. PG. Karena saya ambil di kelas itu masih pembukaannya dulu. Pembukaannya dulu. Iya, mungkin hanya beberapa menit itu di situ. Oke Kak, silahkan diamati video teman-temannya dulu. Nanti bisa kita play lagi di akhir sesi kalau memungkinkan. Jadi paling lambat jam 2:20 nanti sudah ada umpan baliknya dari video teman-teman kakak yang udah direview, yang udah dilihat. Jadi apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dihilangkan seperti itu. Misal media dan lain-lain, misal kesesuaian data RPP dengan videonya. Oke Kak, yang video belum dikirim di spreadsheet ini kenapa? Apakah ada hambatan? Saya mau ngamati tapi enggak enak nggak mati. Kak Ipan ini ngedin apa mati ya bapak sampean Pak Ipul? Aku ngamatin siapa ini? Punya aku aja belum. Amati wae guna aku yuk. Pak Bambang ini ngirimnya gimana Kak? Sih lihatinnya di mana ini nih? Udah Pita, aku bukannya Bu Pita, sama kono. Iku ngamati ngene Wiwin apa ngene Bude Pita iki? Bu Ayu iki. Wiwin ini Pak Wardino. Wardino. Karo Pak Ipan. Amat. Loh, lah aku karo sapa? Ingat. Bu Wiwin, kon HP Bu Wiwin. Iya, aku kirim WA Emang Pak Fendi? Video nih iki yo. PP-nya lah enak iki. Link aku Pak, tak masuk ini. Apa dia ada Bu Devita toh? Oh, Bu Devita. Oke. Kita kirim tempatmu ya aja. Japri aja ya. Pakai tawar Ya, malah Japri ya. Bahaya lu Japri. Aku kan bisa masukin ke situ, piye coba? Di RPP-mu itu loh Bu, sampean copy paste. Iya, tapi dimasukin di kolom itu loh. Ya udah Pak Wardino, udah tuh. Udah. Dia. Sudah tak kirim tempat Pak Fendi. Pak Fendi punyamu bahas sini. Kalau nggak di situ aku lihatnya gimana sih? Oh, di sini. Apa nih? Iya Pak. Iya Pie. Masukin ke kolom itu, kotak kita apa itu? Iya Pak Pie. Halo. Ya. Ya ya gimana? Kirimin aja di situ.
Iya, Zoom-nya di laptop. Alah. Ayo guys, kita ngamati guys. Ini siapa yang mau tak amatin ini? Guna aku amatan lubul, ya Allah, saya bingung banget. Lalu kilo loh, tapi orang yang Kalau komen jangan banyak-banyak ya. Kalau komen. Amatin anu Ya, Saipul, Pak aku lamatan apa? Kulo tak mencet pribadi. Kulo. Pan sih masuk Zoom tapi orang nek wonge. Tunggu ya. Ayo Ipan ngarit Kang WA ya. lo kok bisa diangkat. Apa enggak dibuka? Sombong wong kae sok sibuk. biasanya mau ngomong loh. Ada kui. Dia itu double Zoom tadi cerita sama saya, Ipan. Hari ini ada Zoom PPG. Kampus mana dia, Kak? Unila kayaknya. Enggak enak kayak ini, Kak. anak bos Pak Lungit berarti. Oh, nilai itu lagi demo. Berarti enggak ada, Kak. Ini mana pending nih ya? Pak Lungit apa Pak? Marsinal. Kesulitan enggak? Kalau kesulitan tak bantu, Kak. Ini udah lihat foto apa videonya Kak ini? Enggak, maksudnya link video Kak Marsinal sudah ditempel belum di situ? Ya, udah. Kak Bambang dari atas ini. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Bambang. Udah loh, udah Pak Warsino udah di... Iya, Bu Win, baru tak cek. Video, bukan YouTube. Sing berisik ngene sapa ta iki? Kak Fasil, itu tolong dimasukin lagi link yang untuk refleksinya Kak Fasil. Itu Kak Bunda baru masuk. Di suarane video ini copo tuh iki. Lho, iPhone ndi? Malah orang gendah-gendah suara video ini gimana lagi. Aduh, dan Pak War, cepat sama di mute ben gak suarane kebrodok. Gas yoga. Ya. Kodamku kenal lagi kodamku. Keluarkan kegalaanmu yuk. Nah, iki ndi to jane Kang Ipan ki kok ora perlu ora Iya, ini bisa kalau yang ini aku suruh. Ipan, Ipan. Mas Fendi, mana punyamu? Lah malah. Iya tuh orang dikirim-kirim. Mana lo? Iki nanti ki wis nilanen nggon aku lu bodhe pitah. Lah mana toh? Aku siapa yu? Punyamu yu? Ya kuwi kan jukun kuwi, terus ngerefleksi tak ketewi lho wisan. Mana sih? Kuwi ayu nomor 2 kuwi. Gantian iki lagi ngrungokne video. Sabar iki sik proses. Buka. Angel bukaane. Buka. Ya ngono ta. Kalau om ya
Kalian enak udah pada buka-bukaan, saya belum ini. Kak Winda, linknya bisa langsung Iya. dikirim via Jepri aja. Mana Kak, nggak masuk ini. Saya baru gabung Kak. Bentar. Itu di chat Kak, kolom chat Kak. Iya Kak ada. Kak Warsino, mikrofon mati. Ojo bisi-bisi. Ayo Kak Winda. Udah mau maghrib. Sebentar Pak, laptop error. Ini tadi umpan baliknya ditulis apa gimana ini tadi Kak? Ya Kak Warsino. Ya ditulis toh, masa presentasi. Oh, dikirain diomongin. Nanti kalau diomongin debat saya sama Pak Ketua ini. Nek kok omong nih lali ngopo sih kok delok mau. Tulis ning nggon aku Pak Ya. Budi.
Oke, tak tulis apa ya Kak Jadi. Udah pasti kali. Kak Martino aja kepu-kepuan. Kepu-kepuan lu. Wes, Pak Edi, silakan dibuka Pak Edi. Wes. Apa Bu? Ya. Bu. Enggak. Foto kasih. Hah? Iya. Marsino, mikrofon Pak Marsino. Mesti banget Bu, nengok nih Bu. Bisa siapa dah? Nah, telah kiki ya. Apa piye Bu? Speaker. Tak cilik ini lo pada Bu. Apa cek rumu? Baca rumu? Dipencet mute Mak Marsino, dipencet mute. Oh, iya. Hilang. Wes. Wes Long. Wes. Urung. Udah tuh. Apa cek rumu Bu? Tak cilik ini lo. Hah? Awat, di-mute iku suarane. Berisik. Wes iki Bu. Karena siang. Bang Agung. Hah? Wes lo Bu. Kalau udah dipencet nanti suara Bapak nggak kedengeran kalaupun Bapak ngomong di situ.
Videoku bisa dilihat nggak, Pak? Kak Wiwin, aku buka punyamu aja ya. Nah, Kak Win. ya. Ini Oke, kenapa nunggu. pada linknya pada hilang semua ini linknya? Loh, linknya kok hilang semua? Itu Ki. Nah ya. Ada Ya yang udah ngeblok link ini, di Kak. WA aja, di WA aja. Ya udah, saya buka punyamu, Kak Win. Oke, Besti. Yes, linku hilang bunuh berarti Pak gue sopo sing Warsino, hilang. kalau udah dimatiin nanti ada gambar gini nih, lihat videoku. Kita langsung umpan balik di mana sih guys?
Kak Pendi, monitor Kak Pendi. Mana pesanan saya Kak Pendi? Pesanan saya Kak Pendi. Jadi nggak dibawa ini pesanan saya Kak Pendi. Ya wis digawakne lho, wis tak kirimi cocok ora lek cocok tak cangking wingi. Ora dioni kok. Arep tak kirim ning grup apa piye iki? Isih enek iki. Opo iki sing dikirim nang grup iki? Subali. Ini jempol sih Kak Saiful, ini jempol. Ya antarin ya. Bentar, sabar. Suruh Mbak aja ya. Suruh Mbak aja yang antarin. Ya. Ayo Kak. Ayo sini. Ayah lagi sibuk Adek. Iya, Pak Warsino, suaranya memang hilang di bagian akhir. Itu yang komentar aku loh Kakak Win. Oh gitu. Aku nggak tahu komentar siapa yang Ya udah. aku. Ya udah kamu tak liatin tuh YouTube-mu, tak liatin. Ya udah liatin ya. Komentarin habis itu biar aku punya temen. Delok kayu aja guyu. Buala deh. Si delok nggon aku kalau aku. Ini. Mendung gelap kan? Aduh, aku mendungnya peteng dudet. Aduh, ini apa ini kesalahan apa? Aduh ya Allah, ngeri amat ini mendungnya. Di mana yang gluduk? Aku.
Margo jadi gelap peteng dedet ampun duduk pisan. Tanjung Raya aman. Coba tiarap. Ya. Ora tahu dan Margo jadi suwi. Ini Tanjung Raya juga punyaku Pak Bambang. Tanjung Raya sisi timur. Komentarnya boleh nggak ya terlalu gendut gitu? Siapa? Terlalu semok. Bebas. Bangku belum tak isi ini kok udah diisi ya tadi. Yang komentar aku Pak yang buka link dia. Jadi gimana nih, double aja? Oh, Pak Warsino nganu komentari punya Bu Ayu. Iya, enggak apa-apa. Komennya di mana, toh? Apa Pak Bedi? Komennya di mana? Lah itu kan balik itu. Komennya itu, Pak. Mlebune ning endi kuwi? Lebune ya negon kan kena link dikirim fasil toh. Piye to ki? Titik ae, Kak. Masa kemana kau Fendi tambah di. Barkom Bali kok yo. Bendat. Pikiran rada cerai iki, makane arek komen sing akeh ngono. Bu Ayu kasih Pak Bu Ayu. Ciu nih lali ciu. Joko Pak Fendi. Ya. Sembarangan tuh. Entah sabar, Mak. Sabar nak, sabar. Ayah lagi sibuk nak, sabar. Udah, yuk. Pak Fajil. Siap. Saya izin mungkin 5 menit aja ya nganterin anak les sebentar Kak depan. Siap Kak, siap Kak, lanjut. Oke. Ayo cepat adanya. Ayo. Namanya Bu Ayu kok hilang sih? Sopo sing ilang nene? Ya Allah, lah nama aku nang ndi iki? Bagong, aku wis mati apa urung? Lah kok nama aku Reneng iki nang ndi iki? Lah hilang besok Wes iki mesti apik nih Pak Rudi wong nggo PPG kok kowe ya. Kuwi videone ra genah. Alah sembuh. Lah kuwi balekne pi lho. Sampai ngopo nih dinas Pak Rudi? Alah, senene Bu Leni, panggil Bu Leni ae jen. Makane ngobrol karo wong tuwek iki. Kurang kopi iki. Kapan kok nemoni Bu Leni lagi ini berkokono ya ana ora temu. Makane ditunggoni tumi balik iki Bu Leni. Oh. Aku isuk mau sih. Oh, Pak kudanan aku sana. Jadwal ini nabrak terus enggak selesai.
Oke Kak, ini link kok belum dikirim semua ya? Di spreadsheet. Saya tadi udah ngirim Kak, kok hilang. Oke yuk Kak, yang sudah merasa membuat apa namanya umpan balik silahkan sambil dibacakan Kak. Nah, karena udah jam 14.24. Tadi kan Umpan baliknya ditulis di ini Kak ini Kak ya. Jangan-jangan di parameter kan? Gimana Kak Rudi? Suaranya nggak Umpan jelas baliknya Kak, ditulis. udah hujan. Umpan balik ditulis di ini Pak ya, di Excel itu ya. Ya betul, di Google Doc Kak. Izin Kak Fasil. Iya Kak. Gimana Kak? Itu suruh penanggapannya atau umpan baliknya suruh membacakan ya Kak Fasil? Iya. Oke, Iya, untuk Kak. pemula. Untuk pemula Bentar, dari Kak. saya setelah melihat video dari Kak Winda. Winda itu siapa Kak? Hah? Winda Teta ya? Ya, Kak Winda Teta. Oke, silakan Kak. Itu umpan balik dari saya yaitu pembelajaran yang dilakukan sudah bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Contohnya tentang asesmen otentik, terus masih banyak sifat komandonya, dan kurang berkaitan dengan SEM itu Kak. Itu umpan balik dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Edi. Kak Edi monitor. Ya. Kak Edi. SEM itu apa Kak menurut Kak Edi? Menurut saya SEM itu kan adalah Sport Education Model. Artinya model pembelajaran yang berkaitan dengan suatu tindakan sosial. Artinya contohnya ya dalam suatu kompetisi atau anggap aja olahraga di sekolah ini diibaratkan kayak permainan gitu Kak. Jadi diikut sertakan peserta itu untuk mengambil posisi atau bagian. Contohnya dijadikan wasit atau mungkin dijadikan keanggotaan di situ. Misalnya bagiannya masing-masing di situ dikasih tugas-tugas gitu Kak. Itu sepemahaman saya. Terima kasih. Siap Kak Edi. Jadi SEM ini suatu model Kak ya, model pembelajaran ya. Jadi kita samakan persepsi dulu nih. Jadi SEM itu ketika pembelajaran, jadi murid itu kita nggak perlu ngajar lagi Kak dalam saat pembelajaran itu. Jadi kita hanya memfasilitasi ataupun membersamai. Jadi udah siap. Tapi kalau ini tadi Kak Teta ini modelnya bukan model SEM, memang pembelajaran di kelas Kak ataupun di lapangan. Jadi nggak perlu dikaitkan tadi belum menerapkan SEM. Kalau SEM itu minggu lalu kita udah memberikan informasi pada peserta didik. Besok misal bulu tangkis itu mereka udah bekerja dari panitia dan lain-lain. Jadi kita hanya membersamai. Jadi dalam pembelajaran SEM itu dalam satu waktu. Misal besok hari Rabu. Jadi besok SEM-nya kelas 4. Nah, langsung kita membersamai gitu Kak. Jadi kalau ini tadi punya Kak Winda ini memang bukan SEM Kak. Jadi nggak perlu disebutkan di situ. Oke. Oke, Kak Edi. Karena pikir saya kan refleksi ini berkaitan dengan hal-hal yang yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan aksi nyata kemarin kan
Di situ ada strategi, ada yang dengan SEM itu. Jadi saya mengikuti refleksinya seperti itu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak Edi. Enggak, Kak. Jadi dalam satu waktu pembelajaran ini guru itu ngambil apa? Kalau dalam pembelajaran berarti dia bukan ngambil yang model SEM, dia ngambil model pembelajaran kelas atau model pendidikan. Ini model pendidikan atau model kebugaran? Punya Kak Winda. Kalau menurut saya di situ tentang pendidikan gerak. Oke, sip, luar biasa. Oke, Kak Edi ya, itu tadi yang diluruskan nggak ya? Jadi dalam satu waktu SEM semuanya dari peserta didik udah di situ. Guru nggak perlu ngajar lagi bahasanya. Oke, Kak ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Mohon maaf Kak Winda di situ. Siap, bagus. Oke, tadi Kak Edi sudah memberikan masukan ke Kak Winda. Oke, siapa lagi? Kak Budi, Kak Wiwin. Bentar, tak buka dulu antriannya. Oke, Kak Budi dulu. Silakan Kak Budi. Siap, terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin saya nggak banyak ini Kak mengenai tanggapan dari punya Kak Arif ini yang seluruhnya udah maksimal, udah bagus ini Kak punya Kak Arif. Namun ini menurut saya hanya penyampaiannya di LKPD-nya Kak. Mungkin LKPD itu tidak harus dibawa sambil bergerak, karena di situ LKPD-nya sambil dibawa sambil gerak, tidak dipahami dulu seperti itu Kak. Mungkin itu saja Kak. Keseluruhan secara keseluruhannya udah bagus punya Kak Arif. Oke, cukup Kak Budi. Cukup Kak. Oke, luar biasa, aplaus. Selanjutnya silakan Kak Wiwin. Ya, Kak baik. Wiwin, Terima kasih Kak Fasin. Ya, halo. Punya Sudah? siapa yang di ini? Siap. Punyanya Pak Warsino. Oke, monggo. Ya, baik. Punya Pak Warsino ini mana tadi? Kalau menurut saya instruksinya sudah jelas, terstruktur, terus kemudian cukup bagus memberikan penguatan teknik dasar sehingga membuat murid itu bisa menerima dengan jelas pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Warsino. Terus kemudian latihannya juga cukup menarik. Tetapi ada satu hal sih Kak, di situ kan Pak Warsino ini kayaknya bukan SD ya dia ya, SMP ya. Tapi di situ Pak Warsino masih banyak sekali menggunakan model komando gitu loh Pak. Jadi kalau untuk ukuran SMP itu seharusnya sudah berbeda dengan anak yang usia di SD sih Pak kalau menurut saya. Biasanya dia penalarannya itu biasanya di atas anak-anak SD. Jadi untuk komando itu menurut saya supaya lebih dikurangin lagi lah untuk Pak Warsino. Ya, terus kemudian saya juga Kak Ayu ya. Kak Ayu juga nih. Tadi soalnya Pak Ivannya ada nggak sih itu? Di situ ada nggak Pak Ivan? Video pembelajaran praktik. Biar saya sekalian. Nah, Kak jadi Ivan untuk ada pembelajaran standby Bu Ayu ini, ya pembelajaran Bu Ayu ini sudah cukup baik ya. Tapi di situ masih banyak sekali demonstrasi. Memang kalau untuk anak SD itu banyak sekali demonstrasi dan masih banyak sekali model komando Pak. Karena kalau tidak dikomando bubar Pak. Itu aja kalau seandainya bola itu pasti akan rebutan dia Pak kalau untuk ukuran anak SD. Ya. Jadi di situ saya lihat di tempatnya Bu Ayu itu untuk keselamatannya juga masih kurang karena dia di kebun itu bisa sorry. Jadi sangat berbahaya. Terus kemudian untuk bola yang digunakan sama Bu Ayu itu sangat kurang sekali, tidak cukup kalau hanya 6 itu saja yang digunakan. Jadi itu saja sih sementara sudah enggak. Ya Pak, cukup itu saja.
Oke, terima Tapi kasih video Bu Wiwin, luar biasa lengkap ini. saya Oke melihat Kakak-kakak, jadi yang dikoreksi mohon mawas saya diri, jadi nggak perlu belum kita melihat apa namanya menanggapi lagi, cukup adanya untuk melihat, game cukup nanti ketika ingin game diperbaiki, atau kalau misalkan HD nggak game benar ya udah tinggalin. atau Oke Kak Winda, HD mic-nya game. silakan di-mute dulu Kak. Terima kasih Kak Win. Aduh. Kak Winda, Sama-sama. mic-nya di-mute dulu Kak. Ya, cepat. Oke Kak Pendi, silakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Saya tadi menyimak dan memperhatikan dari videonya Kak Devita. Jadi setelah saya perhatikan itu memang yang mau saya tanyakan sepertinya ini video apa Bu Devita ikut PPG juga? Jadi setelah saya amati, jadi di situ ada setelah di kelas Bu Devita itu ke lapangan dan kembali ke kelas lagi, karena saya lihat di situ memang ingin menunjukkan bahwasanya setiap aspek dari pendahuluan inti sama penutup itu harus ada. Nah makanya itu saya tadi menyimpulkan kayaknya ini video UKIN, cuman di situ saya melihat yang pertama satu masih bersifat komando karena mungkin anak SD seperti yang disampaikan Kak Wiwin tadi. Itu masih terlihat komandonya. Terus selanjutnya itu masih jadi di tempat Kak Devita itu ada media yang berbeda dalam materi yang sama. Jadi satu baris anak itu menggunakan kun pendek, satu baris anak itu menggunakan kun tinggi. Dan di situ dalam praktek yang sama, sehingga sebenarnya itu malah bisa dimanfaatkan untuk tingkat jenjang materi dari mudah ke yang sulit seperti itu. Tapi ketika dia dilaksanakan secara bersamaan itu satu kelompok itu merasa mudah, satu kelompok merasa sulit. Itu menurut saya yang kurang. Dan mungkin itu saja yang dapat saya berikan komentar saya terkait video dari Bu Devita. Kalau secara keseluruhan videonya itu sudah tahapan-tahapannya sudah lengkap, sudah baik secara penyampaian materi, hanya itu saja yang menurut saya kurang. Itu saja Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pendi. Nah, jadi untuk video Kak Devita memang belum saya lihat juga. Jadi Kak Devita monitor terdengar? Oh, mungkin karena hujan ya. Hujan deras sana. Oke, jadi Kak Pendi mungkin itu kan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Kak Fendi ya. Udah. Oh. Hujan nggak ya? Kak. Iya Kak, hujan deras. Oke, silakan di ini aja Kak, nggak apa-apa, di mute aja. Mungkin kalau kita ngobrol langsung dengan Kak Devita mungkin ada jawaban lain. Ini pengennya saya itu memang diferensiasi, dibedakan gitu Kak. Tapi kalau kita melihat secara sekilas mungkin tadi Kak Pendi sudah mengatakan ya mungkin tingkat kesulitannya beda. Jadi ada yang dimudahkan, ada yang merasa disulitkan situ. Oke, terima kasih Kak Pendi. Ya. Nah, lanjut silahkan. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sip. Yuk yang belum. Oke, silahkan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Fasil. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak Budi tadi sudah dikoreksi. Atas koreksinya terima kasih Kak Budi. Ini sedikit tadi saya mengamati tentang video, kalau memang ada yang melenceng atau yang koreksi saya yang belum lurus ya kita belajar bareng kayak Kak Budi. Mohon maaf ini sebelumnya. Jadi dari
pemaparan Kak Budi di video aksi nyata itu saya menyimak ada beberapa poin yang mungkin tertinggal ini Kak Budi, atau masih dengan menggunakan gaya lama Kak Budi. Nah, yang pertama yaitu absensi Kak Budi masih dipanggil satu-satu Kak Budi. Terus yang kedua, tidak ada persepsi atau penyampaian tujuan, motivasi dan segala macam itu belum disampaikan kayaknya dari ruangan terus lanjut ke pemanasan kayaknya Kak Budi tadi. Betul enggak Kak Budi? Betul Kak, betul. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi juga Kak Budi. Betul. Terus pemanasan itu ada dua bagian. Yang pertama itu kayaknya berpusat pada guru itu Kak Budi. Jadi Kak Budi masih pemanasan statis, yaitu Pak Budi masih ngasih gerakannya seperti ini dan Kak Budi ikut melakukan gerakan itu. Betul. Terus yang keempat, aktivitas yang pertama itu Kak Budi peserta didik banyak menunggu Kak Budi. Jadi di situ poin efektivitasnya menurun Kak Budi. Jadi di aktivitas yang pertama Kak Budi. Betul. Terus tentang keselamatan Kak Budi, di situ Kak Budi menggunakan bola asli Kak Budi. Kalau di tingkat SD itu mungkin lebih baik menggunakan bola plastik Kak Budi, karena mengingat keselamatan cara nendangnya pun belum benar gitu Kak Budi. Jadi nanti ada yang dicocor itu pasti jempolnya bisa atau ya jempolnya bisa meleset Kak Budi kalau pakai bola asli. Karena kita juga hanya menyampaikan tentang bagaimana bergeraknya dalam menendang dan menahan bola. Agak banyak Kak Budi ya, mohon maaf ini Kak Budi. Terus yang terakhir ini kayaknya nggak ada penilaian otentik Kak Budi. Bener nggak Kak Budi? Benar. Ya, jadi di akhir pembelajaran itu Kak Budi tidak ada permainan sederhana lah, berapa menit kali berapa menit untuk mengetahui otentik dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Budi dari materi permainan. Kalau di materi senam atau materi otentiknya pun bolehlah dikesampingkan. Tapi kalau di permainan kayaknya otentik itu wajib untuk di akhir itu ada permainan sederhana Kak Budi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kak Budi. Mohon maaf ya, sama-sama belajar kita Kak Budi ya, bukan untuk bagaimana. Mungkin cukup sekian. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif atas koreksinya. Ya, Kak Budi, silakan diterima dengan lapang dada. Nanti ketika yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki. Itu juga masih ada yang ketinggalan testimoninya. Jangan terburu-buru Kak Budi, santai. Persepsi, motivasi. Ya, sebenarnya itu udah komplit Kak. Cuma saya potong itu. Itu kan video saya edit, saya potong seperti itu. Itu video PPG begitu. Oh, siap. Sebenarnya udah ada semua, cuma hanya mungkin dari absensi itu kemungkinan saya hanya mengulur waktu. Mengasih waktu absensi. Terus untuk permainan itu udah ada semua. Sebenarnya udah ada semua, itu 75 menit saya. Oke, siap. Mantap Kak Budi, luar biasa. Nanti kita memanajemen waktu ya. Mungkin tadi Kak Budi karena pengen cepetnya, nggak usah buat 2 video, 1 aja bagi 2. Ya, betul Kak. Betul, Kak. Terima kasih Kak Budi. Lanjut Kak Saiful. Terima kasih Kak Arif juga udah memberikan tanggapan. Oke Kak Saiful, silahkan. Punya siapa ini ya? Kak Saiful berarti sama Pak Rudi. Pak Rudi, silahkan. Rudi, oke. Ini sedikit tanggapan dari saya, Kak Rudi ya. Kalau ini ya, maaf, ini catatan kecil. Halo?
Cek. Masuk ya? Aman nggak? Oke. Tadi saya belum melihat adanya absensi. Ini saya yang nggak melihat apa memang kepotong kayak Kak Budi apa kayak mana, saya juga belum. Tapi yang jelas saya tidak melihat. Karena itu sepertinya juga video UKIN yang saya lihat tadi. Terus pemanasannya masih menurut saya kalau anak SMP ya semua lah, SD, SMP, kayaknya kalau kita ke permainan atau materi-materi ke permainan lebih baik pemanasannya dikaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi kalau poli passing ya passing, lempar-lemparan bola atau lempar-lemparan siapa cepat nyampe ada keranjangnya atau ada netnya, mungkin akan lebih menarik. Yang hanya pemanasan yang statis dan dinamis seperti biasa gitu. Terus selanjutnya sama kayak itu, atau kepotong atau nggak tahu. Tadi nggak ada penilaian otentik yang berkaitan dengan kehidupan nyata seperti permainan yang sesungguhnya, tetapi yang dimodifikasi gitu. Permainan sederhana belum melihat. Itu sih catatan dari saya. Kalau secara keseluruhan saya melihatnya cukup bagus, tahapannya cukup oke, cuman ada catatan kecil tadi, sama kayak siswanya karena materi atau bolanya, medianya cuma sedikit, alatnya cuma sedikit, kayaknya banyak yang terlihat di video cuma beberapa anak yang melakukan praktek. Nah sisanya sepertinya menunggu. Nah itu, terus sama yang melempar bola, tadi yang melempar bola orangnya itu aja. Kan kasihan dia cuma melempar bola aja. Sebaiknya dibuat rotasi. Jadi yang habis passing langsung lari megang bola jadi pelempar. Nah, yang tadi habis melempar langsung balik ke barisan belakang. Mungkin lebih baik seperti itu masukannya. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Mohon maaf Kak Rudi kalau memang kepotong-potong videonya. Saya yang jelas yang saya lihat itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Saiful, luar biasa detail untuk melihat videonya. Ya itu masalah kendala mengenai media pembelajaran Kak ya. Terus benar yang dikatakan Kak Saiful tadi, bahwasanya selain pemanasan statis dinamis, kita itu pemanasan game yang menjuru ke materi yang akan kita ajarkan. Itu yang diutamakan. Jadi misalkan sepak bola berarti fokusnya game-game yang menjuru di pemanasan kaki. Oke Kak Saiful gitu ya. Oke, siap ya seperti itu. Pak Rudi, monitor, aman? Siap. Oke, luar biasa. Lanjut, silakan yang belum. Terima kasih Kak Saiful masukannya. Siap. Silakan yang belum. Kak Warsino, oke silakan Kak. Nah di sini saya tadi sama Bu siapa tadi ya? Sama Bu Siti. Apa ya? Iya. Siti Narsih ya? Iya betul Kak. Ya. Jadi saya cuma memberikan masukan seperti rekan-rekan kakak-kakak semuanya. Mungkin kita dalam proses pembelajaran itu mempunyai metode masing-masing. Jadi di sini Kak Siti Winarsih yang pertama itu pada waktu melakukan kegiatan pembelajaran itu kan Kak Winarsih seharusnya itu harus langsung ke lapangan. Tapi Kak Winarsih itu dekat tadi. Jadi itu keselamatan siswa Kak. Terus pembelajaran Kak Winarsih juga udah sangat bagus sekali, sintaknya juga udah ada, terus dalam pembelajarannya dari awal sampai akhir juga udah bagus, testimoninya dengan rekan sejawat atau guru ini belum ada kayaknya Kak ya, cuma sama peserta didiknya Kak. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih Kak. Ya Kak. Terima kasih Kak Warsino, sudah detail lah. Ini sama suara yang hilang, menit 31 sampai terakhir itu yang menghilang. Ya. Mungkin itu waktu ngeditnya mungkin Kak, dicapcut ya? Iya Kak, dicapcut itu. Oke,
Nggak apa-apa. Silakan yang lain. Yang belum, Kak Rudi belum ya? Kayak open dah. Monitor Kak, bisa menyampaikan umpan balik atau tidak? Kalau enggak apa-apa. Kak Agung, monitor? Ya Pak, ya Kak. Oke, silakan Kak. Mungkin saya ini hampir sama dengan Kak Saipul tadi ya, dengan Kak Rudi. Kebetulan tadi kalau nggak salah saya dengar dari Kak Fasil, saya disuruh tempat Kak Rudi, cuman Kak Saipul ini nggak tahu kebagian apa enggak tadi ya, untuk umpan baliknya yang koreksi siapa, kita belum tahu. Kebetulan saya ngelihat tempat Kak Rudi, jadi mungkin tempat Kak Rudi ini video yang terpotong, video yang nggak utuh, jadi ada beberapa bagian memang yang saya lihat memang ya mungkin sama dengan Kak Saipul. Di presensi siswa mungkin ada yang kelewat atau memang terpotong atau seperti apa, mungkin nanti Kak Rudi bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan itu masih ada siswa yang menunggu. Sebenarnya kan tadi kalau tidak salah alatnya banyak, tapi ada anak yang sampai berbaris menunggu giliran ke belakang, kan sayang bolanya kalau dibiarkan, kayaknya perlengkapannya juga cukup. Kemudian yang kedua, di asesmen autentiknya, permainan sederhananya tadi juga belum kelihatan. Jadi mungkin itu aja Kak Fasil, sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan Kak Saiful tadi, apa yang menjadi umpan balik dari saya. Mungkin itu aja Kak Fasil, terima kasih. Siap Kak Agung, terima kasih. Ini ada yang ketinggalan punya Kak Saiful, kayaknya malah nggak ada yang lihat ini. Iya, tadi saya ngelihat punya Kak Rudi. Nah, yang bawah ini saya pikir siapa yang ini? Makanya itu kalau ngelihat punya Kak Saiful malah mending itu, anak SMA itu. Makanya tadi saya fokus ngelihat dengan punya Kak Rudi, nggak tahu kalau yang di bawahnya masih ini lagi kurang ini. Oke Kak. Terima kasih Kak, luar biasa, sudah sangat baik semuanya. Oke Kakak, ini udah semua ya, mungkin karena ada kesibukan di dinas, tidak bisa menyampaikan umpan baliknya. Kita lewati Kak ya, kita kembali ke PPT Kak ya. Oke Kakak, terima kasih atas umpan baliknya yang sudah melihat video-video yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh teman-teman kita kelas 1 ini, sangat baik, sangat berprosesnya kelihatan banget Kak, dari video yang materi 1.6 terus 2.1 itu pembelajaran efektif, apalagi Kak Warsino itu udah rapi, peserta didiknya udah sangat antusias, itu luar biasa, alatnya, testimoninya dari guru-gurunya, jadi sangat-sangat mendukung dan sangat berpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Punya Kak Arif, luar biasa, sudah sangat ini benar tadi, kertas itu LKPD ya mungkin bisa setelah dilihat bisa diletakkan lagi, jadi olahraganya lebih rileks, lebih nyaman lagi kalau nggak bawa sesuatu ya Kak ya. Oke, bisa diterima kan semua Kak ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke Kak, ini sudah. Sekarang refleksi Kak. Silakan beberapa teman kita, peserta kita, 1 atau 2 orang lah, silakan merefleksikan mengenai membuat video ini, apa perubahan baik kakak-kakak semua dari yang sebelumnya membuat video 30 menit, sekarang 40 menit, yang perubahannya juga sudah kelihatan. Silakan merefleksikan Kak. Oke, silakan angkat tangan 1 atau 2 orang. Oke, Kak Warsino. Terima kasih Kak, silakan Kak. Di sini saya waktu pembuatan video 30 menit dengan video 40 menit, sebelumnya yang 30 menit itu mungkin
waktu pertama kali saya melakukan video itu mungkin agak gugup Kak. Terus itu yang pertama, yang kedua itu mungkin peralatannya mungkin saya sangat kurang. Terus peserta didik mungkin pertama kali itu juga untuk ininya sangat banyak yang menunggu. Jadi dan untuk video pembuatan yang 40 menit ini karena bola kasti, karena anak satu saya suruh bawa 2 orang itu satu, jadi mereka aktif satu sama lain bergerak, jadi nggak banyak menunggu. Jadi sangat saya sangat ada perbedaan pada waktu yang pertama dengan yang 40 menit ini. Jadi bisa kalau alokasi waktunya juga pas itu, jadi peserta didik benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu aja Kak, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Kak Warsino. Jadi intinya dapat kita ambil di kegiatan PKG ini sangat bermanfaat Kak ya. Ya Kak, sangat bermanfaat bagi saya untuk proses pembelajarannya. Siap. Satu lagi Kak, silakan merefleksikan Kak. Oke, ada nggak satu peserta lagi? Silakan. Nggak ada? Cukup? Oke, Kak Arif. Silakan Kak Arif. Izin, ini terpaksa kayaknya nggak ada yang angkat tangan, akhirnya angkat tangan juga nih. Aku yang main angkat tangan kayaknya. Angkat tangannya sawi suwi ya. Saya nunggu juga, padahal nunggu ini siapa selain Warsino ini. Murah enek ya. Oke, sedikit refleksi mengenai pembelajaran antara ASI nyata sama kemarin yang 30 menit ini Kak Fasil. Jadi mengenai asesmen Kak Fasil, jadi marwahnya PJOK itu asesmen Kak, biasanya mengesampingkan asesmen Kak. Jadi gampang lah, nanti di akhir tinggal tembak ternyata. Nah di sini di 40 menit ini mempersiapkan asesmennya dengan berjibaku. Di situ kan di link saya itu banyak Kak, di bawah itu Kak link. Itu berusaha untuk melengkapi dalam suatu pembelajaran itu ada beberapa asesmen yang memang harus kita sampaikan ke peserta didik Kak. Mungkin itu bedanya dari 30 menit yang 30 sama 40. 30 kemarin tidak begitu fokus dengan asesmen, tapi ini yang di 40 ini dengan menyusun langkah-langkah dan asesmen Kak. Jadi saya mengambil kemarin dengar dari GP dari teman sejawat ngomong, katanya buat apa pembelajaran kalau tidak ada asesmen, katanya nggak guna pembelajarannya. Nah disitulah saya terus semakin berusaha untuk meningkatkan dalam bentuk di setiap RPP itu asesmennya selalu tercantum Kak. Jadi memang agak begitu rumit dan banyak yang harus kita kerjakan ternyata, selain hanya cuman ngajar berdasarkan konten Kak. Jadi menyusun itu memang lebih rumit Kak. Walaupun katanya RPP cuma 1 lembar, tapi embel-embelnya untuk sampai sukses dalam pembelajaran itu banyak juga Kak. Jadi bedanya di 40 menit ini setingkat lebih nyaman untuk melaksanakan pembelajaran Kak, karena di akhir kita tahu hasil atau asesmen dari masing-masing peserta didik. Jadi rasa lega, rasa puasnya muncul sendiri Kak dengan begitu. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Arif, luar biasa memang di video Kak Arif dan RPP-nya itu bawahnya tersampaikan semua LKPD-nya, bahkan saat di video itu juga muridnya sampai membawa LKPD. Luar biasa. Terima kasih Kak Arif. Kita cukupkan ya Kak untuk refleksi. Nah, kita lanjutkan. Oke, penutup. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu.
Terima kasih. Oke, kakak-kakak, setelah kita merefleksikan kegiatan membuat video aksi nyata, nah udah luar biasa, udah membuat video semua. Nah, yang belum saya lihat ini hanya punya Kak Devita, Kak Rudi, sama Kak Aris. Nah, untuk Kak Aris ini memang luar biasa. LL, lo lagi, 2L ya itu. lo lagi. Keaktifannya juga saat ini belum tercerminkan perubahannya, dan tugas-tugas juga sering telat beliau ini. Jadi tapi nggak apa-apa lah, karena beliau ini senior kita. Ya mudah-mudahan nanti di akhir tinggal lulus tidak lulus. Oke kakak, bisa dipahami semua ya? Oke, silakan besok kak, besok tanggal berapa? Tanggal 8 berarti ya? Tanggal 6 ya? Iya. Tanggal 6 besok silakan kolaborasi komunitas belajar kak ya. Terus kita tatap maya lagi di hari Kamis. Silakan dielaborasi LMS-nya. Kalau ada tugas-tugas silakan segera dilihat tanggalnya, duditnya. Silakan dibuat dan di-upload sesuai dengan permintaan di LMS kak. Jadi jangan sampai telat. Oke kakak-kakak, cukup ya? Atau ada pertanyaan? Cukup, Kak. Cukup. Nah, oke, kalau cukup kita sesi foto terlebih dahulu. Silakan dibuka kameranya. Bisa bantu saya atau apa namanya? Capture ya. Screenshot. Gelap. Yuk, ternyata baju kita sama ketua. Tiga, 2, 1. Lagi. Semangat semuanya yuk. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih kakak-kakak. Cuaca sudah turun hujan juga di sini. Terima kasih atas waktunya, atas semangatnya. Semoga sehat selalu Kak Devita, sehat selalu. Itu segera, kalau refleksinya belum silakan segera diupload. Nah, nanti malam bisa langsung eksekusi penilaian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.